Oke, sebelum kita mulai, kayaknya bentar aku mau share link presentasi dulu ya. Teman-teman bisa langsung isi link presentasi yang sudah aku kirimin ke grup ya di WA. Oke, bentar, karena biar kita cepat selesai juga, mungkin untuk asistensi pada hari ini aku mulai dulu ya teman-teman. Oh ya, saya confirm apakah udah kelihatan ya PPT-nya? Sudah, Kak. Oke. Oke, jadi untuk asistensi kali ini kita bakalan bahas tentang alternating current atau arus bolak-balik. Benar kan ya, kalian terakhir dapat sampai yang arus kan, arus AC. Nah, untuk yang arus AC sendiri itu, em, ini di skip aja biar cepat. Nah, kita bahas dulu tentang refreshment dulu. Sebenarnya itu apa sih dari arus transient gitu. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang arus AC itu kalau misalkan kita belajar tentang arus AC, itu kan kita tahu nih, kalau misalkan bakalan ada yang namanya itu transien. Nah, transien itu merupakan, namanya aja transien ya, jadi transisi gitu. Jadi dia tuh merupakan suatu kayak gejala gitu, di mana dia tuh timbul dalam selang waktu yang pendek, atau bahkan dia tuh sangat pendek gitu di suatu rangkaian. Jadi di rangkaian itu berisi kayak tahanan kapasitor, induktor, atau RLC itu tadi yang dia diputus dan disambungkan sama sumber tegangan atau S-nya. Nah, di sini itu kita bakalan mempelajari tentang si induksi transien. Nah, induksi transien itu nanti ada dua, jadi ada yang RL sama LC kan. Nah, untuk yang RL sendiri itu kalian bisa lihat di yang gambar yang digambar ini. Jadi di gambar ini kan dia ada sakar es. Nah, dari sakar es itu dia nanti kalau misalkan ditutup bakal keluar arusnya kan. Nah, arus yang keluar atau arus mula-mula itu yaitu namanya dI per dt. Ini ya. Habis itu nanti masuk ke rangkaian L sama rangkaian R, dia akan menghasilkan arus sendiri. Terus nanti bakalan ada E-nya sendiri-sendiri gitu. Nah, di sini kita bakalan tahu gitu. Kalau misalkan dia itu saklarnya saklarnya dia itu barusan ditutup gitu. Nah, kira-kira itu pada titik A dan titik B itu berapa sih kira-kira formula atau persamaannya gitu. Ketika dia awalnya saklarnya itu dibuka, ini dibuka, terus habis itu ditutup langsung gitu. Nah, kita bisa pakai formula di mana dia itu minus L, jadi DI per DT, min 1R, min IR, plus T sama dengan nol. Nah, sebenarnya nanti kalau misalkan kalian pengen cari I-nya ketika dia itu barusan banget ditutup S-nya, itu sebenarnya tinggal diintegralin si DI per DT-nya ini tadi. Terus nanti kita dapat V per R, kita dapat, kalau misalkan ini diintegralin ya, kita tuh dapat I-nya, IT-nya, aduh jelek banget. IT-nya itu sama dengan V per R, terus satu min E pangkat min R, T per L. T kecil per L. Ini hasil dari mengintegralkan si ini. Nah, terus kalau misalkan kita pengen tahu nih, em, ketika dia steady state, kira-kira tuh berapa sih steady state itu adalah keadaan di mana itu arusnya itu bakalan sama gitu teman-teman. Nah, ketika dia steady state, maka arusnya itu kita ngitungnya pakai langsung aja. Jadi ini tuh dianggap perubahan transnya itu nggak ada, karena kan dia pengennya yang steady state kan. Nah, ketika dia steady state, berarti untuk menghitung I-nya itu tinggal di V per R doang.
kayak gini. Nah, terus kalau misalkan pelucutan itu apa? Jadi pelucutan itu, jadi ketika em, I-nya itu kan sama dengan nol, dan dia itu I sama dengan nolnya. Jadi kan nggak ada arus sama sekali. Dicapai pada T-nya itu tak hingga. Kita tuh nggak tahu sebenarnya T untuk melakukan pelucutan muatan di mana kita tuh pengen menghilangkan muatan sampai I-nya itu sama dengan nol. Nah, ketika kita pengen mencapai keadaan ini, atau I-nya mendekati nol itu dapat dicapai dengan waktu yang sangat singkat, itu maka dinamakan dia pelucutan arus atau pelucutan muatan. Nah, untuk pelucutan muatan itu rumusnya tinggal I sama dengan V per R, E min R. Sebenarnya itu sama aja sih sama kayak yang atas ini. Cuman karena dia pelucutan kita menghilangkan, maka dia nggak ada nilai satunya gitu. Jadi tinggal E pangkat min R T per L. Oke, lanjut ke selanjutnya. Bentar. Nah, tadi kan udah di rangkaian RL ya. Tadi aku ngomongnya LC ya, salah. Jadi RL kan. Di sini terus kita masuk ke rangkaian yang RC, teman-teman. Nah, di rangkaian yang RC itu sebenarnya hampir sama kayak yang RL tadi. Jadi pertama itu kita ada, cuman bedanya tuh di ininya. Tadi kan kalau misalkan RL kan dia R sama L itu kan induktor kan. Nah, R itu kan hambatan. Kalau di sini itu adalah hambatan sama kapasitor. Nah, habis itu kalau misalkan dia saklarnya ditutup sama kayak yang tadi, maka menghasilkan dia itu mengalirkan V. Bedanya sama yang tadi kan dia I kan ya teman-teman yang dicari. Kalau di sini itu dia yang dicari itu adalah V-nya. Nah, terus bagaimana sih kalau misalkan dia si S-nya itu ditutup bakalan menghasilkan V-nya itu persamaannya kalian bisa tahu di R dQ per dt plus Q per C. Nah, habis itu ketika kalian ngeintegralin si rumus formula ini, kan ini ada dq per dt-nya ya. Nah, ketika kalian mengintegralkan dari V ini, dia dapatkan hasil Q-nya ketika the switch is closed. Jadi kalau biasanya tuh ditanyain gini, berapakah nilai Q berapakah nilai Q pada rangkaian RC ketika saklarnya ditutup gitu. Nah, itu tuh ada. Jadi Q T sama dengan C kali V. C itu adalah nilai kapasitornya. Terus V itu biasanya udah diketahui, V-nya dari sini. Satu min E min T per RC. Tadi kan kalau misalkan yang tadi itu kan dia per L ya. Nah, ini tuh per RC. Terus habis itu, gimana kalau misalkan terjadi pelucutan muatan, itu terjadi pada Q ya teman-teman. Kalau tadi kan pada I, itu sama dengan, sebenarnya sama kayak yang atas, tinggal kita menghilangkan nilai satunya aja. Gitu. Terus lanjut ke, oh ya kalian bisa bisa lihat kalau misalkan em, untuk soal yang RC sama yang tadi yang RL itu bisa dilihat pada buku diktat halaman 145. Nah, mungkin bahas dikit-dikit. Jadi kalau misalkan dia kan membahas tentang arus ya. Berarti kalau misalkan dia membahas tentang arus itu di sini kan. Nah, biasanya tuh soalnya itu kita diketahui nih rangkaian RL-nya itu berapa. Misalkan induktornya itu 3 Henry, terus resistornya misalkan ini tuh 6 ohm. Terus ini tuh adalah 3 Henry. Nah, kita disuruh cari sebenarnya. Bentar, annotationku tuh kelihatan kan ya? Yang Kelihatan, Kak. pensil-pensil ini. Oke, Kelihatan, oke. kelihatan. Oke. Nah, biasanya tuh disuruh cari gini, carilah kecepatan pertambahan arus mula-mula. Berarti kan mula-mula itu ketika si S-nya itu barusan di close gitu kan. Nah, berarti kecepatan pertambahan arus itu tinggal masukin rumusnya ini. Di sini tuh udah disederhanain sama dia. Jadi tinggal DI per DT itu sama dengan V per R sama dengan tinggal 12 volt. 12 volt itu nilai V-nya. Capek, buat capek. Oke, per 3 sama dengan 4 ampere.
Nah, terus biasanya yang tadi itu ketika dia itu sudah kecepatan pertambahan arus bila ketika dia itu 1 ampere. Oh iya benar. Salah. Ini tuh ketika DI per DT ini adalah ketika dia arusnya mula-mula ya teman-teman. Jadi ketika si diaki ditutup, langsung ditutup. Nah, ketika kita tahu sebenarnya, oh ternyata tuh ada arusnya yang udah lewat sebesar 1 ampere. Pokoknya kalau misalkan mula-mula terus ada arus yang lewat sebesar X gitu ya. Kalian pakai yang ini. Terus ini. Nah, jadi tinggal dimasukin aja nih. L DI per DT minus IR plus V. Terus DI per DT, bentar ya. Dari rumus ini itu nanti jadi, kalau misalkan diketahui I-nya itu adalah yang lewat 1 ampere. Nah, jadi itu tinggal sama dengan dari rumus itu disederhanain jadi DI per DT sama dengan V per L min I R per L. Nah, V-nya tinggal dimasukin 12, L-nya tinggal dimasukin 3 Henry tadi, terus I-nya yang diketahui adalah 1 ampere. Biasanya kalau misalnya pakai rumus ini pasti diketahui. Kalau misalkan dia ditutup, terus diketahui I-nya itu berapa, itu pasti diketahui sih. Terus R-nya itu adalah 6, L-nya 3. Nah, jadinya ketemunya nanti ketika dia udah kecepatan pertambahan arus, bila arusnya itu 1 ampere, diketahuinya itu adalah 2 ampere. Ini ya, kecepatan pertambahan arus. Nah, terus disuruh cari biasanya itu di arus steady state. Nah, arus steady state tadi itu pakai ini kan, yang I sama dengan V per R. Nah, itu kalian tinggal masukin aja V-nya 12 per 6. Jadi hasilnya nanti 2 ampere. Jadi ngitung untuk yang steady state sama yang biasa itu beda teman-teman. Gitu. Oke, mungkin lanjut ke next. Oke, di sini kita masuk ke harga efektif dari arus dan tegangan. Nah, sebenarnya harga efektif itu apa? Jadi harga efektif itu biasanya disimbolkan sama IF. Jadi ada E efektif, E efektif. Jadi dia bisa E efektif, arus efektif, terus bisa tegangan efektif, kadang W efektif, itu juga ada teman-teman. Mana ya? Habis itu, kira-kira tuh apa sih harga efektif itu? Jadi sebenarnya harga efektif itu adalah dia itu arus searah yang menimbulkan panas dan nilainya sama dalam resistor yang sama pada selang waktu tertentu. Jadi dibandingkan sama panas dari arus bolak-balik. Kan arus bolak-balik itu sebenarnya nggak semuanya itu kan semua arus yang dikeluarkan dari yang mengalir pada si AC-nya itu kan dia bisa digunakan semua kan. Kadang itu ada yang arus yang tidak arus yang bolak-balik kan. Jadi kita tuh sebenarnya ngitung di arus arahnya aja. Nah, untuk arus arah yang menimbulkan panas, terus dia besarannya itu sama pada selang waktu yang sama, itu disebut juga dengan arus efektif. Nah, untuk arus efektif itu sebenarnya rumusnya adalah I sama dengan IM dari sin omega T. Nah, IM ini namanya adalah arus maksimal. Ini biasanya diketahui sih, arus maksimal yang bisa melewati dari rangkaian itu sekian. Nah, berapa sih kira-kira arus efektifnya gitu. Jadi tinggal dimasukin aja sih sin omega T. Omega ini biasanya satuannya adalah rad. Jadi biasanya itu kecepatan sudut. Nah, habis itu kira-kira kalau misalkan dalam resistor, itu berapa sih kecepatan perubahan panasnya itu? Kalian bisa pakai rumus ini, jadi P sama dengan I kuadrat R itu adalah resistornya, hambatannya, sama dengan masukan dari I-nya tadi. Jadi tinggal dikuadratin I-nya tadi, ini dimasukkan sini, tinggal dikalikan sama R-nya. Nah, terus kalau misalkan disuruh cari berapa sih kira-kira energi panas yang dihasilkan pada saat satu periode penuh, itu rumus aslinya tuh ini teman-teman. Jadi W sama dengan integral dari waktunya itu 0 sampai periode tertentu sama dikalikan PT. P itu adalah daya ya. Kalikan T terus di, dikalikan sama DT. Nah, ketika dia udah diintegralin, kita tuh dapat dua rumus sebenarnya. Ada yang
dia itu penjabaran dari P-nya tinggal I M kuadrat R sin omega omega WT-nya tadi dari sini. Terus habis itu kalau misalkan kita udah mengintegralin yang rumus ini itu bakal didapatkan W sama dengan setengah IM kuadrat, jadi IM harus maksimum R dikalikan T. T itu adalah periodenya. Nah, terus ada yang namanya tuh panas yang dia ditimbulkan sama arus efektif. Kalau ini tadi kan di saat satu periode penuh, jadi satu periode gitu kan. Kalau misalkan satu periode yang sama, terus dia itu I efektif, berarti kan ini kan masih I maksimum ya. Nah, kalau misalkan dia yang kan adalah I efektif atau yang diketahui adalah I efektif, kalian bisa pakai rumus yang W sama dengan I efektif kuadrat dikalikan R sama T. Nah, terus hubungannya tuh sebenarnya antara IEF, jadi antara arus efektif sama arus maksimum itu apa? Jadi hubungannya itu adalah di VM sama VEF-nya. Jadi nanti ini yang bakalan sering dipakai sama ini sih. Hubungan antara efektif sama arus maksimumnya itu berapa? Oke, lanjut. Ntar kita masuk ke impedansi rangkaian. Jadi di impedansi rangkaian itu kita membahas tentang nilai Z-nya sih sebenarnya, atau impedansi dari suatu arus. Nah, kita kan tahu sebelumnya kalau misalkan si impedansi rangkaian itu didapatkan dalam ini. Jadi kalau misalkan kalian ingat hukum Ohm yang V sama dengan IR, IR kan. Nah, itu tuh R-nya digantikan sama Z karena dia impedansi rangkaian. Nah, I-nya yang dipakai adalah arus efektif. Jadi kalau misalkan nanti ada impedansi rangkaian, pasti kalian akan eh berhubungan sama si rumus ini. Nah, untuk impedansi rangkaian itu biasanya tergantung sama rumusnya itu bakalan tergantung sama em, kayak hambatan atau induktor atau enggak kapasitor yang menyusun dari rangkaian itu. Biasanya itu adalah rangkaiannya itu ada rangkaian seri dari RL, terus ada yang dari RC, jadi antara R sama kapasitornya, terus ada yang antara L sama C-nya, dan atau enggak dia itu ketiga-tiganya digabung. Nah, biasanya tak saranin ini tuh bakalan jujur bab ini tuh sebenarnya bab yang paling bisa dinalar di otak sih teman-teman. Soalnya yang kayak ya arus terus kayak penggunaannya itu cuma di seri paralel dibandingkan dari yang em, medan magnet atau enggak medan listrik sebelumnya kan kayak susah gitu kan. Ada yang kawat lah, terus ada yang lingkaran dan sebagainya gitu. Jadi aku saranin ini bakalan kalian pelajari, kalian hafalin aja. Soalnya ini tuh paling ya lumayan lah bisa nambah nilai ketika di EAS gitu. Nah, terus kalau misalkan di rangkaian RL itu sebenarnya yang berbeda adalah di segi sesama X-nya kan. Kalau misalkan di rangkaian antara R sama L itu dia untuk nilai Z-nya itu biasanya didapetin dari kira-kira apa sih hambatan yang membentuk di rangkaian tersebut. Misalkan R sama L ya. Berarti dia itu tinggal R kuadrat ditambahkan XL. XL itu adalah nilai hambatan dari L. Nah, untuk XL-nya sendiri itu adalah omega L atau kalau misalkan di Jabar itu jadi 2 PF L dikalikan omega gitu. Nah, untuk mencari tan theta, kalau misalkan nanti bakalan ada yang kayak grafik kayak gini, itu tinggal di XL karena dia disumbu Y dibagi sama R. Nah, terus lanjut ke rangkaian seri antara R sama C. Tadi kan hampir sama ya, nilai situ tuh sebenarnya rumusnya adalah si hambatannya dikuadratin. Jadi R kuadrat plus XC kuadrat gitu. Jadi tinggal diganti-ganti kecuali nanti kalau misalnya kalian masuk di antara seri L sama C. Jadi kalau misalkan di RC sendiri itu hampir sama kayak yang RL karena dia itu R kuadrat tambah X, entah itu dia XL atau enggak dia XC gitu. Nah, untuk nilai XC-nya sendiri itu adalah 1/omega C atau omega itu kan nilainya 2 PF ya, teman-teman. Jadi 2 PF ini namanya omega ini loh. Nah, tinggal omega C kalau misalkan yang L itu tinggal omega L gitu. Kalau tan tetanya tinggal berarti kan dari sini dari segitiga ini kan. Berarti tan teta itu kan Y per X. Nah, karena di sini XC itu dia nilai yang negatif, jangan lupa nilai tanda negatifnya. Soalnya
kalau misalkan dalam sudut, itu dan negatif dan positif itu bakalan mempengaruhi dari hasil keseluruhan. Terus habis itu lanjut ke rangkaian seri dari LC. Nah, LC itu dia itu yang membedakan di nilai Z-nya adalah dia itu XL min XC, gak kayak yang tadi yang ditambah itu tadi teman-teman. Terus untuk nyari nilai XC dan XL-nya sama dengan yang awal ini. Jadi tinggal kalau XL itu tinggal dikalikan omega dikalikan L, kalau XC tinggal 1/, omega kali C. Nah, untuk tan tetanya, tetanya itu adalah plus minus 90. Jadi kalau misalkan untuk XL itu adalah plus 90. Nah, kalau XC tinggal minus 90. Ini gampangnya adalah kita nggak usah nyari si tetanya itu, si, ya, si tetanya itu berapa sih nilainya itu kita nggak usah nyari. Nah, kalau RLC itu sebenarnya gabungan dari rumus ini sih. Jadi tinggal R kuadrat ditambahkan dari XL min XC kuadrat. Nah, untuk cari tan tetanya itu tinggal di XL min XC per R. Oke, lanjut ke resonansi. Resonansi ini seharusnya kalian hafalin karena biasanya sering keluar sih kalau resonansi itu. Gak tahu ya, kemarin itu waktu aku EAS sebenarnya gak keluar. Tapi di sesi 3 kayak keluar. Jadi kalau misalkan EAS sama EPS itu kan ada beberapa sesi ya teman-teman. Iya kan? Kalian masih ada nggak yang beberapa sesi kayak gitu? Biasanya disesuaikan sama jam masuk kelas ya. Kayak kadang ada yang pagi sama siang sama sore. Itu masih ada kan kayak soal ETS sesi 1, sesi 2, sesi 3. Masih, Mbak. Nah, itu. Nah, biasanya kalau misalkan resonansi kan dia hubung dia itu di bab-bab terakhir kan. Maksudnya kayak di satu bab tapi di bagian terakhir itu dia bakal yang keluarnya biasanya di sesi 3. Cuman tergantung dosennya sih sebenarnya. Tapi dari setahun tahunku 2021 waktu itu sama 2 tahun sebelumnya tuh ini selalu keluar sih. Tapi di sesi 3 gitu. Terus untuk resonansi itu sebenarnya awalnya kan kita udah tahu kata di VT-nya itu adalah V maksimum dari sin omega T. Nah, habis itu kita juga tahu nih impedans dari rangkaian RLC itu adalah yang tadi Z sama dengan R kuadrat plus XL min XC tapi dikuadratin dengan tan tetanya adalah sekian. Nah, kalau misalkan dari persamaan yang ada ini tadi itu frekuensinya tuh berubah. Jadi resonansi itu kan frekuensinya harusnya kan sama ya teman-teman ya. Nah, arus yang berubah itu baik amplitudo maupun fasenya itu kalau misalkan dia itu bakal mencapai harga maksimum ketika Z-nya itu paling kecil. Jadi arus itu bakalan mencapai maksimum ketika Z-nya paling kecil atau omega L min 1/omega C. Ini berarti kan sama aja kayak tadi yang XL dikurangi XC sama dengan 0 kan. Nah, frekuensi bergetar ketika dia itu udah masuk ke arus maksimum itu disebut juga dengan frekuensi resonansi atau omega res. Nah, omega res itu didapatkan dari akar dari 1/LC. Nah, kalau misalkan beresonansi, berarti reaktansinya adalah 0. Si XL min XC itu kalau misalkan resonansi dia sama dengan 0. Atau si reaksi induktifnya atau ini SL itu bakalan berlawanan sama XC. Kan kalau misalkan ini dipindahkan jadi XL sama dengan XC kan. Nah, itu yang namanya berlawanan. Itu kalau misalkan dari resonansi. Nah, kira-kira dari sini apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke soal? Gak ada ya? Oke, mungkin karena nggak ada. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung chat aku aja. Atau bisa chat langsung ke grup biar teman-temannya juga tahu. Oke, langsung masuk ke exercise. Di sini aku nggak nyuruh kalian buat ngerjain exercise pada hari ini. Soalnya nanti bakal ada penugasan exercise. Tapi kita bahas di akhir aja ya teman-teman. Oke, exercise itu yang pertama kalian bisa lihat di contoh 6.2 di 15 halaman 155. Ini yang tadi aku maksud buat yang grafik ya. Jadi ada grafik antara VL, VC sama I-nya yang tadi yang antara induksi yang apa sih impedansi tadi. Nah, di sini diketahui kalau misalkan ada rangkaian seri, dia itu kapasitas dia
terdiri dari rangkaian kapasitor, induktor, sama resistor. Berarti kan dia rangkaian RLC ya teman-teman. Yang tadi yang ada gambar kayak gini, terus gini, terus habis itu ada kapasitor gini kan. Nah, dia itu diberi tegangan 220 volt dari frekuensi 60 Hz. Disuruh cari arus sesaat dan sumbernya itu berapa sih kira-kira. Nah, arus sesaat itu berarti kan, bentar ya. Nah, kita tahu dulu bahwa kalau misalkan tadi yang hasil dari impedans rangkaian itu kan kalau misalkan tan theta dari RLC itu kan XL min XC per R kan. Nah, diketahui sama dengan tan tetanya itu hasilnya minus 2,21. Nah, untuk mencari tetanya itu nanti kalian tinggal bisa, bentar aku lupa ya. Pokoknya tuh, oke, balik. Nah, oke. Nah, kalau misalkan kalian itu pengen, ini kan diketahui tan theta sama dengan minus 2,21 ya. Nah, untuk mencari tetanya, kalian itu tinggal arctan. Jadi kayak, kalau misalkan di, apa sih, kalkulator itu tinggal kalian cari arctan. Jadi kalian bisa tahu tetanya itu bakalan nilainya sekian. Nah, untuk arus sesaat dan arus sumber itu adalah gini, teman-teman. Jadi kalau misalkan arus sumbernya kan berarti kan arus maksimum kan. Nah, dia tuh sama dengan tinggal dimasukkan tadi Vm per Z sama dengan 220 per 1620 dari generator ini, 116-nya dari Z-nya, hasil dari impedansi rangkaian dari Z R1 namanya RLC itu tadi. Didapetin lah 1,9 ampere. Nah, untuk arus saat yang tadi udah diketahui ketika dia tuh dapat berapa ampere yang kalau misalnya kalian tahu di awal yang ini tuh yang ada omega sin T-nya tadi itu bakalan dapat 1,9 dikalikan sin omega T min dari si tetanya itu tadi. Nah, terus kalau tegangan sesaat pada setiap elemen, berarti kan ada tiga elemen nih, ada R, ada L, sama ada C-nya kan. Nah, ya udah tinggal dikaliin. Jadi tadi kan dari sini ya, I dikalikan R dikalikan sin omega T. Nah, kalau misalkan R itu kan dia tinggal dikalikan aja ya sin omega T, jadi sama dengan 91,2. Nah, bedanya itu ada di C sama L, teman-teman. Karena C ini kan minus 90, yang L-nya itu adalah plus 90. Gitu. Yang plus 90, ini sudutnya adalah minus 90. Jadi tinggal dikaliin aja sih. Nah, buat sudut fase, berarti kan kita cari tetanya. Nah, berhubung tadi juga udah dihitung antara teta si, apa namanya, RLC itu adalah pakai rumus yang XL min XC per R ini tadi, kita dapat nih sebenarnya sudutnya adalah minus 65 derajat. Nah, daya dalam rangkaian, daya itu selalu dirumuskan sama P. Nah, daya pada rangkaian itu selalu dihitung pada I efektif, teman-teman. Nah, berarti kalau misalkan kita cari P dari RLC itu tinggal V efektif dikalikan I efektif dikalikan cos theta. Jadi tinggal dimasukin 220 dikalikan I efektif adalah 1,9 terus dikalikan sama cos 65 tadi ya, udah kita dapetin sebelumnya dari sudut fase. Dapetinnya 173 watt kayak gitu. Sebenarnya tadi itu untuk yang refreshment itu aku masih belum masukin yang ini sih, yang induksi, reaktansi sama kapasitansi. Terus sama yang apa ya ini, bentar. Sama daya pada arus bolak-balik itu juga aku belum masukin. Jadi kalian bisa lihat di halaman 154 itu kan ada daya kan rumusnya. Jadi V sama dengan VEF kalikan IIF sama cos theta. Itu sebenarnya udah ada rumusnya semua di buku, tinggal dimasukin aja. Terus yang nilai yang nomor B itu didapatin dari mana? Kok bisa kita dapat yang kayak gitu? Kalian buka di halaman 146 itu ada RLC rangkaian bolak-balik itu kalian tinggal cari aja buat resistansi dan sebagainya.
Nah, habis itu udah untuk soal nomor satu ini, ada yang mau ditanyain dari soal nomor satu? Saya izin bertanya, Mbak. Itu Boleh. itu kan habis ada sudut 65 itu ada 40. Itu apa, Mbak? 40-nya itu. 40 tuh gini, kayak dia tuh lebihannya dari sudut gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian ngitung dari arc sin-nya, jadi misalkan ya, bentar kalian tak buka fotomet bentar. Jadi kalau misalkan kalian hitung di ininya apa sih namanya kalkulator itu kan kalau misalkan arc sin itu kan bakalan jadi sudut itu 65 derajat koma berapa 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 koma berapa 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 gitu kan. Nah itu namanya yang 40 itu didapetin dari situnya. Tuh. Oh, jadi komanya gitu, Mbak. Yep, betul. Tapi kalau misalnya nulisnya itu 65,4 gitu langsung bisa nggak, Mbak? Boleh. Oke, oke, Mbak. Makasih, Mbak. Sejujurnya aku biasanya gitu sih. Aku gak pakai yang sebenarnya kamu tahu nggak sih ini tuh kayak penulisan yang em, kan biasanya kita tuh kalau misalnya nulis ada sistem MKS sama CGS kayak gitu-gitu gitu loh. Nah itu tuh ada ini tuh kayak misalkan dari pedomannya Amerika atau nggak apa gitu. Kayak gitu. Kalau aku sih biasanya tak tulis cuman kalau misalkan dia koma ya tinggal minus 65 koma berapa derajat gitu. Misalkan 0,4 derajat ya udah gitu doang. Tuh paham kan ya? Tadi siapa yang nanya ya? Saya Mbak Oke, Adiaksa. oke, oke sip. Aman? Apakah ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kita lanjut ke next questions. Teman Mbak. Oke, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain bisa langsung chat aku ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, untuk soal yang nomor ini itu kalian bisa buka pada halaman berapa ya? 156 di soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 itu kan diketahui teman-teman. Jadi ada suatu rangkaian RLC seri. Jadi R-nya itu sama dengan 400 ohm, terus L-nya adalah 0,9 Henry, dan C-nya adalah 2 mikrofarad. Nah, rangkaian ini tuh dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang dia beroperasi pada tegangan maksimum atau EM-nya itu adalah 110 volt gitu. Nah, kita disuruh ngitung 3 soal sebenarnya. Ada tegangan efektif pada resistor, itu di soal yang nomor A itu ada tegangan efektif pada resistor, induktor, kapasitor pada kondisi resonansi. Terus yang B itu adalah tegangan efektif dari sumber tegangan. Terus yang C adalah tegangan efektif pada gabungan antara LC serinya. Nah, di sini tak saranin kalian buat hitung tegangan efektifnya dulu. Jadi aku ngitung yang nomor B-nya dulu. Jadi tegangan efektif, kalian kalau misalkan bisa lihat dari si apa namanya rumus yang tadi udah dikasih itu kan sebenarnya tegangan efektif itu kan didapatkan dari tegangan maksimum per akar 2 Kak. Nah, kalau misalnya efektif itu biasanya juga dari I maksimum juga dari yang hubungan antara efektif sama maksimum itu tadi loh. Nah, habis itu tinggal dimasukin aja sebenarnya. IM-nya tinggal dimasukin 110 per akar 2. Jadi kan kalau misalkan 110 per akar 2 kan kalau misalkan di hasil dihitungan tinggal 110 per 2 akar 2 kan. Nah, itu hasilnya adalah 55 akar 2 dari akar 2 volt. Nah, yang soal nomor A itu adalah ketika dia kondisinya resonansi kan. Nah, kita tahu bahwa kondisi resonansi itu tadi XL min XC-nya itu harus sama dengan 0 atau XL itu harus sama dengan XC. Nah, kita kelas balik juga di sini itu kalau misalkan dia ini WC ya. Berarti kan omega L ini kan rumus dari XL. Omega 1/omega C ini kan rumus dari XC. Nah, kita tahu bahwa yang tadi omega kuadrat itu kan sama dengan 1/LC. Nah, untuk mencari resonansi, kita harus tahu Z-nya. Untuk mencari IM sama VM kan nanti per Z kan. Kita harus tahu dulu Z dari impedansi dari RLC itu berapa. Nah, itu tinggal dimasukin rumus yang tadi R kuadrat min XL min XC kuadrat. Jadi, karena XL min XC ini sama dengan 0, jadi ya udah tinggal 0 kuadrat kan berarti nggak terhitung kan. Jadi, kita tinggal akar R kuadrat atau R. Nah, terus untuk mencari dia itu pada induktor, tinggal dimasukin yang IM dulu. Jadi IM sama dengan FM per Z.
Nah, untuk I efektif berarti kan tinggal V efektif per R kan. Jadi tinggal di apa ya, disederhanain rumus ini. Kalau misalnya kalian bingung nanti bisa lihat yang tadi hubungan antara PM efektif sama maksimum yang di buku diktat atau enggak yang tadi udah aku jelasin sebelumnya. Tinggal dimasukin aja teman-teman IEF, jadi I efektif sama dengan V efektif per R. Nah, V efektifnya kita udah tahu, jadi tadi kita harus ngitung di awal dulu. Ini bisa IFF, bisa VEF, sama aja sebenarnya. Nah, ini tuh kalian bisa hitung terlebih dulu. Jadi pokoknya saranku sih ini dihitung lebih dulu ya, teman-teman. Terus tinggal per R, R-nya dari 400 ini tadi. Hasilnya kalau misalkan kita sederhanain tinggal 11 akar 2 per 80. Nah, gimana kalau misalkan pada resistor? Resistor itu dia V efektifnya itu sama dengan I kali R efektif. Ya udah tinggal dikaliin aja jadinya 55,55 akar 2. Nah, untuk kapasitor itu adalah V efektifnya itu dia adalah XLI. Jadi IEF dikalikan omega L. Nah, di sini omega itu kan dari akar LC ya, teman-teman. Terus dikalikan sama L. Nah, kalau misalkan dari rumus ini kita pengen cari L, jadi kan ini V efektif. Nah, itu kan bakalan dibalik kan. L sama dengan akar dari LC, L per C dikalikan E efektifnya. Tuh, jadi tinggal dipindah aja sebenarnya, teman-teman. Ini. Nah, terus habis itu kita tinggal masukin aja angkanya. Jadi 9 kali 10 pangkat minus 1 atau 0,9 Henry itu kan L-nya. C-nya itu kan didapetin dari yang 2 mikrofarad. Dikalikan I efektifnya kita dapat dari mana? Dari sini. Udah deh kita dapat nanti hasil akhirnya adalah 165 per 4 akar 10 volt gitu. Nah, ini kalau misalkan di dalam rangkaian RLC yang tertutup itu jadi kayak gini. Jadi maksimumnya itu jadi hambatan dari R-nya. Terus untuk yang Henry sama kapasitornya itu sebenarnya nilainya sama ini. Cuman dia itu beda di tandanya aja. Kalau misalkan yang kapasitor dia minus gitu. Nah, terus yang C-nya itu kan kita disuruh cari tegangan efektif pada gabungan antara LC tapi seri. Tegangan efektif, kita tinggal cari Z-nya. Z, jadi LC itu sama dengan ZLC, di mana XL min XC tadi kan sama dengan 0. Jadi tegangan efektif di LC-nya itu sama dengan 0, karena dia untuk Z-nya itu 0, gitu. Gitu, teman-teman. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ini rumusnya kalian sumpah tinggal lihat di yang sebelum-sebelumnya. Itu kan udah ada rumusnya semua kan, yang di buku diktat itu. Itu kalian tinggal lihat, kalian tinggal masukin angka. Makanya kenapa kok bab ini tuh gampang, karena tinggal masukin rumus. Asalkan kalian hafal rumusnya, ya bakalan bisa jawab gitu. Jadi tinggal masukin angka. Oke, aku agak aman ya teman-teman. Nah, ini tuh kayaknya jadi last questions dari kita. Jadi ini tuh di soal nomor 11. Jadi di soal nomor 11 itu ada kan kita disuruh diketahui arus maksimum antara IR, IL sama IC. Nah, dia tuh melewati masing-masing cabang RLC tapi dia paralel. Nah, setelah dihubungkan dengan sumber arus listrik bolak-balik, dia punya amplitude tegangannya itu adalah E max-nya adalah 100 volt. Dan frekuensi sudutnya adalah 500 rad per second. Kita disuruh cari nilai resistansi R, induktansi L, dan kapasitansi C. Jadi RLC kita disuruh cari. Nah, itu sebenarnya tinggal masukin aja, teman-teman. Jadi, ini aku belum ngitung sampai selesai. Jadi gini, kita kan tahu nih, yang pertama kita cari yang resistansi L-nya dulu, R-nya dulu ya. Nah, IR itu kan didapetin dari kita kalau misalkan di hubungan antara M dan R tadi itu kan ada IR sama dengan V per R kan sebenarnya. Sebenarnya sama dengan VIR sih. Kalau misalkan kalian tahu kan ada segitiga. Kalau misalkan SMA itu kan ada segitiga V, terus ini I sama R kan. Nah, kalau misalkan kita cari I, berarti kan V per R. Nah, berhubung yang diketahui ini adalah I-nya itu adalah yang maksimum, berarti sama dengan VM-nya itu juga maksimum per R. Nah, untuk mencari nilai resistansi dari R, ya udah tinggal
VM-nya tadi ini dibagi sama IRM-nya. Nah, tinggal dimasukin aja sebenarnya. Cuman di sini nilai IM-nya itu kita nggak tahu, nggak dikasih tahu. Cuman dia bilangnya IM maksimum aja gitu. Jadi sebenarnya soal ini agak nggak bisa dikerjain ya teman-teman. Pokoknya rumusnya kayak gini gitu. Terus habis itu gimana cara kita buat nyari si induktansi L? Nah, caranya sama sebenarnya. Jadi I itu sama dengan V per R. Cuman karena R-nya ini kan dia induktansi kan berarti XL kan. Kan kalau misalkan hambatan pada dia rangkaian induktor yang L tadi itu kan rumusnya XL ya. Disebut XL gitu kan. Kalau misalkan yang di kapasitor hambatannya namanya tuh XC. Jadi tinggal dibalik aja. Jadi tinggal si IL-nya adalah VM per IM sama kayak tadi ini tadi. Tinggal L-nya sebenarnya sama VM per ILM. Nah, berhubung di sini itu adalah I dari si L-nya itu ada rumusnya teman-teman. Jadi XL itu sendiri kan rumusnya omega L ya. Jadi kenapa ini dia dikalikan sama omega L gitu. Paham nggak? Ini kan tak kaliin sama ini. Omega L kan ini. Nah, kita tuh sebenarnya pengen cari L-nya ini. Kita tuh pengen cari L ini. Jadi tinggal kaliin aja. Nah, habis itu yang ICM-nya tadi itu, ini tuh kita pengen cari C. Kita tinggal dimasukin ICM sama dengan VM. Sebenarnya sama kayak ini, karena dia adalah C, kapasitor. Berarti kan tinggal dikalikan sama XC. Terus tinggal sama dengenin FM omega C. Karena arus kan. Arus ICM-nya. Habis itu tinggal dibagi ketemu C-nya. Jadi ini tuh rumusnya teman-teman. Nanti tinggal kalian masukin. Cuman tadi aku tuh bingungnya adalah dia itu nggak diketahui sebenarnya arus maksimum dari masing-masing ini tuh berapa gitu. Nanti harusnya kalau misalkan soal sih harusnya diketahui sih kalau soal ETS kan dikaji sama banyak dosen. Kalau misalkan nanti nggak ada tinggal bilang asistennya biar diralat soalnya. Nah dari sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Belum, Mbak. Oke, sejujurnya ini pertanyaan terakhir sih teman-teman. Soalnya karena ada tugas makanya aku nggak ngasih soal banyak-banyak kan yang di sini. Ya teman-teman lanjut ke take home exercise. Nah di sini tuh sebenarnya buat ngisi nilai asistensi sih teman-teman itu bakalan ada tugas. Nah tugasnya itu sebenarnya kalian disuruh ngerjain soal nomor 5 di buku diktat halaman 156. Nah sebenarnya soalnya ini opsional. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngerjain ya boleh, nggak ngerjain ya boleh. Cuman kalau misalnya kalian ngerjain ya bakal dapat nilai gitu. Tapi sifatnya nggak wajib kalau misalnya kalian emang nggak pengen dapat nilai asistensi ya udah nggak apa-apa. Soalnya kan kalau bobot nilai asistensi itu kan sebenarnya cukup buat nambel nilai EAS sih sebenarnya. Yang ya nilai EAS sama ETS kan sebenarnya kayak bakalan rata-ratanya juga nggak bakalan terlalu bagus gitu kan 60 50-an lah. Nah itu makanya dari itu dari asisten itu disuruh kayak ya wes disuruh nyari nilai asistensi lah intinya. Nah, kalian ngerjain soal 65 nanti dikumpulkan di form yang udah aku tulis di sini nanti di grup juga udah aku kirim maksimal hari Minggu jam 23.59 satu soal aja kok temen-temen gitu apakah bisa dipahami ntar aku mau cross check soal nomor 5 di buku kalian di buku diktat nah, di buku diktat kalian tuh yang ini bukan suatu rangkaian RAC seri dikenai daya oleh generator yang memiliki tegangan efektif 100 volt benar nggak? Benar, Mbak. Oke, jadi itu ya teman-teman yang dikerjain. Pokoknya maksimal Minggu 26 Mei 2359. Saranku dikerjain aja. Meskipun benar atau salah itu bakalan ada nilainya kok. Jadi nggak kosongan. Daripada kalian nggak ngerjain sama sekali. Kan emang ya kayak satu poin tuh sejujurnya membantu sih kalau misalnya aku di EAS gitu. Apakah dari semuanya ada yang mau ditanyain atau enggak? Kalau nggak ada mungkin sesinya mau aku akhirin sih. Cepet banget.
Aman, Mbak. Oke.